Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari menu insert yang ada pada Microsoft Word. Nah, pertama kita akan buka dulu aplikasi Microsoft Word-nya. Lalu kita pilih yang blank dokumen. Nah, di sini setelah kita telah mempelajari menu-menu dan posisi-posisi tombol yang ada pada menu tab Home, nah kita akan mempelajari menu yang ada pada tab Insert. Nah, menu tab Insert ini terdiri dari beberapa grup. Ada menu Pages, ada menu Tables, ada menu Illustration, ada menu Add-ins, Media, Links, ada Comment, Header and Footer, Text, dan Simbol. Nah, kita akan mempelajari satu persatu fungsi-fungsi yang ada pada menu tab Insert ini. Nah, pertama-tama kita lihat pada grup Pages. Di sini ada yang namanya cover page. Cover page ini berguna untuk membuat sebuah cover berdasarkan template yang telah disediakan oleh Microsoft Word. Misal, saya ingin memilih template yang ini. Nah, di sini kita telah disediakan cover yang telah disediakan oleh Microsoft Word. Tinggal kita edit. Ini adalah misalnya makalah komputer. Nah, seperti ini. Itu adalah contoh penggunaan untuk cover page. Untuk selanjutnya ada yang namanya blank page. Kalau blank page ini digunakan untuk kita membuat sebuah halaman baru yang kosong. Nah, misal kita yang membuat sebuah blank page, nah maka akan bertambah satu halaman baru yang berupa halaman yang kosong. Nah, lalu ada yang namanya page bridge. Page bridge ini digunakan untuk memisahkan halaman berdasarkan letak kursor kita. Misal, di sini saya mempunyai sebuah dokumen. Saya ingin memisah nih di antara paragraf ini dan paragraf ini, saya ingin halamannya berbeda. Nah, maka yang akan saya lakukan, saya menggunakan menu page bridge. Nah, saat kita tekan, nah maka halamannya akan berpisah seperti itu. Nah, lalu untuk menu selanjutnya itu ada yang namanya table. Nah, menu table ini kita bisa gunakan untuk membuat sebuah tabel yang berisi informasi-informasi yang bisa kita telah agar informasi tersebut dapat mudah dibaca. Misal, kita akan membuat sebuah tabel yang berukuran 3x3. Nah, saat kita membuat tabel, biasanya kita akan langsung masuk ke menu table design ya atau format. Nah, di sini ada yang namanya table styles. Table styles ini kita bisa gunakan untuk mengubah style-style dari tabel kita. Nah, di sini ada banyak pilihannya. Bisa kita coba satu persatu. Misal, saya ingin memilih tabel yang ini ataupun tabel ini. Nah, seperti itu. Lalu kita tinggal isi-isi tabelnya. Misal, saya ingin membuat sebuah tabel yang berukuran 4x3. Nah, di sini saya mengisi informasi berupa nomor, nama, kelas, dan juga sekolah. Misal saya ingin mengisi nomor 1 dan nomor 2. Lalu namanya di sini kita coba isi. Nah, save dan misalnya. Lalu saya tulis di sini kelas 9A dan kelas 9A. Sekolahnya di Al-Fatmah misalnya. Nah, tabel ini kita bisa ubah di edit desainnya dengan cara menggunakan menu table design yang ini. Nah, bisa kita ubah stylenya ataupun kita ingin mengubah shading dari suatu tabel. Misal saya memilih tabel yang ini, shadingnya saya ubah menjadi warna biru. Nah, maka menjadi warna biru. Saya ubah menjadi warna kuning, berubah menjadi warna kuning. Seperti itu. Itu adalah contoh sederhana dalam penggunaan tabel. Nah, untuk selanjutnya ada yang namanya grup illustration. Grup illustration ini dapat digunakan untuk membuat sebuah ilustrasi. Yang pertama, ini ada yang namanya pictures. Menu pictures ini digunakan untuk memasukkan sebuah gambar atau foto yang ada pada komputer kita. bisa online atau bisa yang ada pada komputer kita.
Misal saya ingin memasukkan sebuah foto. Nah, saya ingin memasukkan foto yang ini misalnya. Nah, kita insert, maka foto yang tadi ada sudah kita bisa masukkan ke dalam Microsoft Word seperti ini. Jika kita ingin mengecilkannya, tinggal kita geser seperti ini. Nah, itu adalah menu Pictures. Lalu yang selanjutnya ini ada menu Shape. Menu Shape ini digunakan untuk memasukkan sebuah objek-objek tertentu. Misalnya saya ingin memasukkan sebuah objek, sebuah persegi. Nah, tinggal kita geser, klik kanan 2 kali, lalu kita geser, ubah bentuknya sesuai keinginan kita, shape-nya atau objeknya. Nah, lalu saya ingin tambahkan lagi shape yang lain, misalnya, nah ini, tambahkan lagi yang segitiga. Nah, kita bisa menambahkan objek-objek tertentu. Objek-objek ini juga kita bisa ubah formatnya melalui menu style ini, menu shape format. Saat kita mengklik objek tertentu, maka otomatis akan masuk ke dalam menu shape format. Nah, shape format ini kita bisa merubah-ubah format shape-nya seperti yang kita inginkan. Misal, ini saya ingin ubah menjadi warna oranye ataupun warna biru. Nah, kita bisa ubah sesuai warna yang kita inginkan. Misal saya ingin memilih yang ini saja. Nah, lalu yang ini saya ingin ubah menjadi seperti ini. Nah, untuk yang segitiga juga saya ingin ubah menjadi. Nah, kita bisa ubah-ubah sesuka hati kita. Lalu untuk selanjutnya ini ada yang namanya Shape Fill. Shape Fill ini digunakan untuk mengubah warna pada objek tertentu. Nah, misal kita ingin ubah menjadi warna babu. Nah, kalau Shape Outline ini kita mengubah garis luarnya, warna garis luar dari objek tersebut. Nah, misal saya ubah outline-nya menjadi merah. Nah, seperti itu. Atau kita ingin mengubah bentuknya menjadi bentuk yang lain. Saya pilih yang ini. Nah, langsung kita ubah. Atau kita ubah menjadi bentuk panah. Nah, bisa kita ubah bentuk panah. Kita kembalikan lagi. Nah, lalu ini ada yang namanya shadow effect. Shadow effect ini kita gunakan untuk membuat sebuah bayangan kepada objek tertentu. Nah, misal saya ingin persegi ini mempunyai bayangan di belakangnya dalam posisi seperti ini. Saat kita pilih, nah maka akan muncul bayangan yang muncul di belakang persegi. Nah, seperti ini. Kalau kita ingin ubah bayangannya, nah ini kita juga bisa ubah juga bayangannya. Lalu untuk yang selanjutnya ada menu yang namanya 3D Effect. 3D Effect ini kita gunakan untuk membuat objek ini menjadi seperti 3 dimensi. Maka bentuknya ini menjadi seperti 3 dimensi. Seperti itu. Kalau ini adalah bentuk orientasinya. Misal kita ingin ubah. Nah, kita bisa geser. Kalau misalnya kita menggunakan 3 dimensi. Nah, kita geser ke kanan, kita bisa putar ke kanan, kita bisa putar ke kiri. Nah, kita juga bisa putar lagi ke atas. Nah, seperti itu. Itu yang bisa kita gunakan dalam 3D Effects ini. Kalau position ini kita gunakan untuk misalnya saat kita ada teks. Kalau misalnya teksnya ada di sebelah kanan, nah kita bisa pilih. Nah, gambarnya akan di sebelah kiri. Kalau misalnya kita ingin simpan objeknya di sebelah atas, nah bisa pilih sesuai posisi yang ada. Nah, kita bisa pilih. Kalau untuk wrap teks ini kita gunakan untuk menyatu dengan teksnya. Jadi kita bisa geser-geser. Nah, itu adalah menu-menu yang ada pada menu shape. Nah, untuk selanjutnya kita kembali lagi. Kita coba hapus lagi. Untuk menu selanjutnya itu ada yang namanya icon. Menu icon ini kita gunakan untuk memasukkan icon-icon tertentu. Nah, di Microsoft Word terdapat banyak icon yang telah disediakan. Misal saya ingin memasukkan sebuah icon ini, icon jam. Kita insert. Nah, kita
tunggu, maka icon tersebut akan muncul. Nah, seperti itu. Lalu untuk selanjutnya itu ada yang namanya Smart Art. Smart Art ini bisa digunakan untuk memasukkan sebuah grafik. Nah, sebuah grafik pintar yang digunakan untuk memasukkan informasi secara visual. Smart Art ini mempunyai banyak bentuk. Nah, misal ini, bisa seperti ini. Smart Art-nya itu banyak, bisa kita gunakan. Ada list, ada bentuk art yang seperti proses, ada cycle, ada hierarki, ada relation. Nah, kita bisa pilih-pilih. Misal saya ingin membeli salah satunya. Misal saya ingin membeli tabel yang ini dia. Kita pilih yang lain aja. Nah, saya ingin membeli tabel ini. Vertikal, saya klik OK. Nah, maka akan muncul Smart Art yang tadi kita pilih. Kita bisa isi Smart Art ini dengan teks-teks yang kita inginkan. Misal untuk teks ini adalah nama-nama orang. Nah, kita bisa ubah edit sesuka hati. Itu adalah Smart Art. Untuk selanjutnya ada yang namanya chart. Nah, chart ini kita gunakan untuk memasukkan sebuah data dalam bentuk bar, area, atau line art. Nah, misal kita ingin memasukkan sebuah data tersebut dalam bentuk kolom. Kolomnya ini bisa kita sesuaikan. Kita ingin membeli kolom yang mana? Nah, kita bisa pilih sesuka hati. Tidak hanya dalam bentuk kolom, dalam bentuk lain juga ada. Ada yang bentuknya line, ada yang bentuknya pie, bentuknya bar, area, dan lain-lain, dan banyak sekali. Di sini kita bisa pilih satu persatu. Misal saya ingin memilih yang kolom. Nah, yang kolom ini saya ingin memilih yang jenis yang 3 dimensi. Saya ketik OK. Nah, maka akan muncul chart yang kita ubah. Teks-teks yang ada di sini bisa kita edit berdasarkan teks Microsoft Excel yang di sini. Misal ini ada kata seri 1, saya ingin ubah seri 1-nya itu adalah sebuah data misalnya jagung. Untuk seri 2-nya saya ubah menjadi padi, lalu seri 3-nya saya ubah menjadi gandum. Nah, ini bisa kita ubah edit. Misal yang di bawah ini adalah data bulan. Misalnya ini data bulan Januari, ini data bulan Februari, ini data bulan Maret. Nah, kita bisa ubah berdasarkan data yang kita inginkan. Seperti itu. Maret, lalu April. Nah, kita bisa ubah-ubah sesuka hati. Nah, itu salah satu contoh dari chart. Nah, untuk selanjutnya ini ada yang namanya screenshot. Screenshot ini bisa kita gunakan untuk membuat screenshot yang cepat. Jadi saat kita membuat screenshotnya itu akan langsung masuk ke dokumen dalam Microsoft Word. Nah, kita lakukan screenshot, kita klik. Nah, ini adalah contoh screenshot yang sudah ada, tapi kita akan membuat sebuah screenshot yang lain, screen clipping. Nah, saat kita membuat suatu screenshot, maka layarnya akan menjadi putih seperti ini. Caranya kita klik 2 kali. Misal kita ingin screenshot bagian sini, halaman ini. Kita klik 2 kali, lalu kita geser. Nah, bagian yang tidak putih itu akan menjadi screenshot yang akan kita dapatkan. Nah, kita lepas. Nah, teks yang tadi kita screenshot akan langsung masuk ke dalam dokumen ini. Seperti itu. Lalu untuk menu selanjutnya, untuk menu yang pada grup add-in, media, dan link, kita akan coba di materi selanjutnya. Kita akan masuk saja ke grup comments. Grup comments ini kita gunakan untuk membuat suatu komentar pada Microsoft Word. Misal di sini saya tulis sebuah dokumen sederhana yang berisikan nama, kelas, dan juga alamat.
Misal nama ini saya ingin buat sebuah komentar. Nah, komentarnya ini saya ingin isi dengan nama Anda. Nah, seperti itu. Inilah fungsi komentar. Misal saat di kalimat nama ini akan datang sebuah komentar yang berisi isi ini dengan nama Anda. Itu adalah salah satu contoh penggunaan komentar. Nah, untuk selanjutnya ada yang namanya grup header dan footer. Grup header dan footer ini kita gunakan untuk membuat sebuah teks atau objek tertentu yang terletak pada atas halaman ataupun bawah halaman. Nah, untuk header, kita bisa masukkan sebuah teks tertentu. Misal saya memilih teks ini. Nah, maka setiap bagian atas dokumen akan muncul bagian seperti ini. Misal kita mempunyai halaman yang lain, nah maka halaman yang lain juga akan mempunyai header yang sama. Begitu juga dengan footer. Kalau footer itu berada di bagian bawah halaman. Nah, bisa kita ingin memilih footer ini yang maka kita akan mempunyai sebuah teks yang bisa disimpan di bagian bawah halaman. Nah, sama seperti footer, setiap bawah halamannya mempunyai header dan footer yang sama. Itu adalah contoh penggunaan dari header dan footer. Lalu untuk selanjutnya ada yang namanya page number. Page number ini bisa digunakan untuk membuat sebuah number yang bisa disimpan pada bagian halaman tertentu. Nah, misal saya ingin membuat sebuah number yang terletak pada posisi top of page. Kalau top of page berarti di atas halaman. Nah, seperti ini. Kalau bottom of page, maka nomornya ada di bawah halamannya, ada di bagian bawah. Seperti itu. Misal saya ingin memilih yang ini. Nah, maka akan muncul sebuah footer yang terdiri dari page number. Nah, dalam posisi ini setiap halamannya juga pasti akan mempunyai page number yang sama. Nah, seperti ini. Page number footer halaman 1, halaman 2, dan halaman 3. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya ada menu yang namanya text box. Text box ini kita bisa gunakan untuk membuat sebuah box yang berisi teks. Nah, misal saya ingin membuat sebuah text box dalam bentuk format seperti ini. Nah, text box ini kita bisa edit dengan beberapa informasi tertentu yang ingin kita isi. Misal, ini adalah rangkuman, misalnya rangkuman dari teksnya. Kita bisa membuat teks yang kita inginkan berdasarkan bentuk boxnya. Ini adalah sebuah rangkuman dari materi komputer. Nah, seperti itu misalnya. Itu adalah contoh penggunaan text box. Nah, untuk selanjutnya ada yang namanya auto text. Kalau auto text ini kita gunakan untuk membuat sebuah teks yang auto. Kalau word art bisa kita gunakan untuk mengubah sebuah kalimat tertentu menjadi sebuah art atau menjadi bentuk visual yang bagus. Nah, misal kita ingin membuat, nah caranya kita harus memblok kalimat tertentu. Kita blok dulu kalimatnya, baru kita pilih menu artnya. Nah, saat kita klik, nah maka akan muncul kalimat yang tadi kita blok. Kalau kita klik OK, nah maka kalimat yang tadi kita blok akan menjadi sebuah word art seperti ini. Lalu untuk menu selanjutnya kita ada yang namanya drop cap. Nah, drop cap ini kita membuat huruf yang ada pada awal paragraf menjadi huruf yang lebih besar. Nah, misal kita ingin buat paragraf ini ya, kita blok dulu, lalu kita pilih, nah seperti ini. Maka huruf yang ada pada awal paragrafnya akan berubah menjadi besar seperti ini. Lanjut, untuk selanjutnya ini adalah
signature line. Signature line ini digunakan untuk membuat sebuah tanda tangan. Nah, misal di sini kita ingin membuat sebuah tanda tangan. Nah, saya contoh saja. Nah, akan membuat sebuah signature line. Untuk selanjutnya itu ada yang namanya insert date and time. Ini digunakan untuk memasukkan sebuah data berupa tanggal dan waktu. Kita ingin pilih. Kita berada pada tanggal 12 November 2021. Nah, kita bisa memilih ini tanggalnya dalam format seperti apa. Misal saya ingin memasukkan ini. Nah, maka akan muncul text date and time yang sesuai dengan tanggal yang kita inginkan atau tanggal hari ini, seperti itu. Lalu untuk selanjutnya ini ada yang namanya objek. Objek ini kita gunakan untuk memasukkan sebuah objek tertentu, bisa melalui file yang berada di luar Microsoft Word, seperti pada CorelDRAW, pada PDF dan lain-lain, seperti itu. Lalu untuk selanjutnya itu ada menu yang namanya equation. Equation ini digunakan untuk memasukkan sebuah fungsi matematika. Nah, sebuah fungsi matematika. Ada banyak fungsi matematika yang bisa kita lihat di sini. Nah, misal saya masukkan menu ini. Nah, maka akan muncul sebuah teks dari operasi matematika secara otomatis seperti ini. Itu adalah contoh penggunaan menu dari equation. Kalau simbol, kalau yang simbol ini kita bisa gunakan untuk pemasukan sebuah simbol-simbol tertentu yang tidak ada pada keyboard. Nah, misal saya ingin memasukkan menu copyright. Nah, ini adalah contoh simbolnya. Kalau kita ingin memasukkan simbol-simbol, seperti ini, kita bisa masukkan simbol-simbol tertentu. Atau misal kita ingin mencari simbol yang lain, kita bisa klik menu more symbol. Maka kita akan masuk ke dalam menu simbol yang banyak, dimana kita bisa memilih simbol-simbol yang kita inginkan, seperti itu. Baik, mungkin itu dulu terkait materi pengenalan menu-menu yang ada pada tab insert. Demikian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.